Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan terkait menentukan golongan dan periode satu unsur. Nah, di video sebelumnya udah terkait blok S dan P, sekarang kita masuk ke blok D. Jadi gimana sih maksudnya menentukan unsur-unsur yang ketika kalian konfigurasikan akhirnya itu subkulitnya itu D. Untuk yang blok D itu mirip-mirip seperti yang blok P karena elektron valensinya, elektronnya itu harus ditambah, elektron punyanya S harus ditambah dengan yang D. Jadi kalau akhirannya D, elektron punyanya D harus ditambah dengan elektron punyanya S. Gitu. Lalu kita sudah tahu juga ya di video-video sebelumnya bahwa kalau di blok D ini, kalau akhirnya di blok D ini sudah pasti masuk ke golongan transisi alias golongan B, di mana golongan B juga memiliki ada 1B sampai 8B. Nah, di blok D ini juga ingat kembali terkait pengecualian ya. Pengecualian konfigurasi ketika masuk di subkulit setengah penuh D dan mendekati penuh gitu. Langsung saja ke contoh soal. Jadi ada 23 ya, soal pertama. Oke, kita susun. Nah, kita tulis lagi supaya ingat di sini di ujung sini bantuan golongan 8A. Heboh negeri Arab karena serangan, di mana H itu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Oke. Karena 23 yang mendekati adalah 18 ya, yaitu AR. Jadi kita minta tolong AR di sini untuk menyingkat. Lalu kita kurangkan 23 kurang 18, 5. Jadi sisa 5 elektron lagi yang akan kita konfigurasikan. Nah, AR itu di urutan ketiga ya. Jadi setelahnya adalah 4S2. Nah, karena udah 2, kita kurangin lagi. 5 kurang 2, 3 lagi. Nah, ini kita bagi seperti kemarin. Kalau HE dan NE setelah S itu P. Tapi kalau AR, KR itu setelah SD. Kalau XE dan RN setelah S itu F. Oke. Gitu ya. Jadi karena ini kita ngambilnya tadi AR, yaitu setelah S dia muncullah D. Dimana D itu kakak tulisin lagi supaya ingat. NS dikurang 1. Jadi NS-nya itu 4. 4 dikurang 1, 3. Jadi 3D. Sisa berapa elektron yang belum dikonfigurasikan? 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Sudah ya, jadi udah selesai nih. Nah, ternyata ujungnya D kan? Nah, pasti nanti golongannya itu golongan B. Nah, kalau ujungnya D, kita harus tambahkan elektron D ditambah elektron S. Jadi kita tambahkan 3 ditambah 2. Ya, artinya golongan di sini adalah golongan 5B. Oke, periodenya yang mana periodenya? Nah, periode itu adalah kulit terakhir, kulit yang paling besar. Walaupun 3D di sini yang keluar, tapi yang paling besar adalah kulit 4. Jadi di periode 4. Nah, artinya unsur X ini yang memiliki nomor atom 23 itu ada di golongan 5B periode 4. Kita cek langsung ke tabel periode unsur ya. Jadi benar ya, 23 itu terletak di sini, di mana dia golongan 5, periodenya tuh 2, 3, 4. Nah, periode 4, betul. Oke, jadi suatu unsur yang nomor atomnya tuh 75. Oke, kita cari yang mendekati 75, ternyata XE, yaitu 54, karena kalau RN 86 udah lewat. Di sini kita tulis XE, dimana X itu 54, jadi kita sudah menyingkat 54 elektron. Kita kurangin 5 kurang 41, 7 kurang 5, 2, berarti tinggal 21 elektron lagi. Nah, karena kita ngambilnya XE ya, XE itu di urutan tuh 2, 3, 4, 5, maka setelahnya 6S2.
Kita udah pakai 2, sisa berapa nih? 19 ya. Nah, sisa 19 elektron lagi. Nah, karena Xe itu, pokoknya Xe dan Rn itu setelah S itu F, subkulit F. Jadi kita masukkan sini F. Nah, ingat kalau F, kita tulis lagi, itu Ns dikurang 2. Jadi N kulit S-nya kan 6, 6 dikurang 2, yaitu 4. Jadi 4F. Nah, F itu maksimumnya adalah 14 ya adik-adik. Tapi di sini kita masih tinggal 19 elektron lagi. Jadi nggak bisa kita tulis 19. Kita tulis dulu 14. Gitu. Kita kurangin 9 dikurang 4, 5. Oke, sisa 5 elektron lagi. Nah, setelah F barulah D di sini. Nah, D itu tadi yang ini ya, NS dikurang 1. Jadi patokannya itu adalah kulit punyanya S. Jadi tinggal 6 dikurang 1, yaitu 5. D itu maksimumnya 10, tapi di sini sisa 5 lagi. Ya udah, kita tulis 5 di sini. Jadi konfigurasinya seperti ini. Nah, karena 5D5 nih akhirnya kan D nih. Oh, ini pasti golongan B. Kita tulis saja dulu golongan B di sini. Nah, ingat kalau D itu harus kita tambah 5 ditambah S. Walaupun ada F di sini nggak usah peduliin, langsung lari ke sini. 5 tambah 2, 7. Artinya golongan 7 pakai Romawi. Nah, tinggal periodenya. Periodenya kulitnya mana? Ini yang paling tinggi, yang paling luar, yang paling besar, 6. Jadi periodenya adalah 6. Artinya unsur yang nomor atomnya 75 ini ada di golongan 8B, periode 6. Mari kita lihat. Bener nggak dia di periode tadi dapatnya 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul, periode 6, golongan tuh 7. Baiklah, kita akan masuk ke menentukan unsur unsur yang ada di blok D, tapi di sini ada agak berbeda sedikit. Jadi kita tahu tadi ya, blok D itu elektron valensinya, elektronnya itu harus ditambah yang punyanya S sama D-nya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui. Nah, ketika adik-adik mendapatkan jumlah elektron valensi, yaitu jumlah elektron S dan D-nya itu 11. Jadi ketika mendapatkan elektron valensi yang 11, ini artinya dia masuk ke golongan 1B. Ya, contohnya 47. Jadi ada unsur yang memiliki nomor atom 47 nih. Nah, di sini ada golongan 8A. Kita tuliskan dulu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Oke, yang mendekati 47 ternyata si KR ya, karena 36. Yaudah, kita minta bantuan KR nih. Kita kurangin 47 kurang 36. Ternyata 11 elektron lagi. Karena KR itu ada di urutan keempat, gitu ya, maka setelahnya adalah 5S2. Nah, udah 2 nih, kita kurangin 2, nanti sisa 9 lagi. Sisa 9 elektron. Nah, untuk KR setelah S itu muncul D nih, adik-adik. Jadi sini kita tambahkan D. Nah, D itu aturannya NS dikurang 1, jadi 5 dikurang 1, 4 kulitnya ya. Jadi 4D. D itu maksimumnya adalah 10, dan ini elektron sisanya 9. Jadi simpan di sini. Nah, ingat di sini masuk ke penuh ya, pengecualian D penuh. Kulit D penuh. Dimana kalau kita nulisnya seperti ini, nanti salah ya. Jadi kita perbaiki. Kita bikin yang betulnya KR 5S2. Oke. Ingat 4D. 9-nya ini kan mendekati penuh, dimana D itu 10 penuhnya, maka dibikin 10. Dimana ngambilnya itu dari sini. Jadi awalnya 2 nih, diambil 1, jadi ininya sisa 5S1. Nah, ini yang benar untuk konfigurasinya. Nah, setelah itu kita menentukan golongannya ya, dimana golongan yang dilihat adalah elektronnya. Kita tambahkan elektronnya D di subkulit D sama elektron di subkulit S, yaitu 10 tambah 1, 11. Nah, kalau ketemu 11, ini artinya ada di golongan 1B.
Nah, periodenya gimana? Kita lihat 5 sama 4 mana yang paling gede? Ya 5. Nah, jadi untuk X yang nomor atomnya 47 ini ada di golongan 1B, periode 5. Nah, kita lihat. Nah, ini dia 47. Ya, AG, ya, dimana dia memang ada di golongan 1B, periode 5 di sini. Nah, kita masuk ke contoh soal ketika elektron valensinya totalnya itu adalah 12. Berarti kalau nanti total elektron valensinya 12, maka dia masuk ke 2B. Contohnya adalah unsur yang nomor atomnya 48. Nah, kita bisa ngambil dari sini aja ya. Jadi 48. Jadi kita udah tahu 48 kan yang mendekati KR. Kita contoh yang ini karena yang ini 47. Jadi tinggal tambah satu aja dia. 5S2 berarti 4D10. Kan habis nih ya kalau kita tambahin, kita mau menentukan. Oke, kita menentukan nih 10 kita tambah 2. Berarti ada elektron valensinya itu ada 12. Nah, kalau 12 itu artinya masuk di golongan 2B. Jadi golongan 2B karena D akhirnya kan jadi B dia. Periode berapa? Periode 5 karena 5 sama 4 5 yang tertinggi di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini posisinya itu ada di sini. Kadmium. Jadi dia di golongan 2, periodenya periode sama yang AG tadi. Nah, selanjutnya jika adik-adik menemukan elektron valensinya udah kalian tambahin antara elektron subkulit D dan S, itu adalah 9, 10 ya. Dimana termasuk 8 ya. Jadi kalau nanti masuk 8, 9, 10 ini masuk ke golongan 8B. Nah, silakan perhatikan di sini golongan 8B. Nih. Nah, golongan 8B itu ada 3 deret gitu ya. 3 kolom atau 3 deret ya. Nah, maka di sini 8, 9, 10-nya gitu. Langsung aja kita ambil salah satu contoh suatu 77 ya, suatu unsur yang nomor atomnya 77. Nah, mana nih 77 yang mendekati XE, Kak? Oke, XE karena XE 54 kan. Jadi kita minta bantuan XE untuk menyingkat, kita kurangin 7 kurang 4, 4, 7 kurang 5, 2. Oh, sisa 24 elektron lagi. Nah, kalau kita pilih XE, XE itu ada di urutan 5, maka setelahnya adalah 6S2. Kita kurangin 24 dikurang 2, artinya masih ada 22 elektron lagi. Maka setelah S muncullah F di sini. Status F. Nah, kulit F-nya berapa? Kita tentukan di sini. NS kurang 2, N-nya 6, NS-nya kan 6, 6 kurang 2, 4, jadi 4 sini. Nah, F itu maksimumnya 14. Karena masih 22 lagi, jadi kita tulis dulu 14. Jadi kita kurangin. Ya. Berarti sisa 8 elektron lagi, adik-adik. Nah, setelah F, jadi muncullah, ini kalau kakak kasih tambahan lagi ya, ini muncullah S. Kalau 2 di atas ini S, kalau ini P, ini D. Nah, gitu. Jadi setelah F muncullah D. Dimana D itu NS kurang 1. 6 dikurang 1, 5. Maka sini 5. D itu maksimumnya 10, tapi sisa 8 elektron lagi yang belum kita konfigurasikan, yaitu 8. Nah, selanjutnya kita tentukan golongannya. D-nya 8, kita tambahkan yang S, bukan yang F ya. Nah, jadi 8 tambah 2, 11. Kan 11 ya. Nah, ingat tadi, 10. Salah, 10 ya. Nah, 10. Jadi ingat tadi kalau elektron valensi totalnya itu 8, 9, 10, dia masuk ke golongan 8B. Jadi ini tuh golongan 8B. Periode berapa? Di sini ada 6, 4, sama 5. Kulitnya mana yang tinggi? Oke, yang 6. Jadi periode 6. Jadi si unsur yang nomor atomnya 77 itu ada 8B, periode 6.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke blok F ya adik-adik. Nah, kakak akan tunjukkan lagi tabel periodiknya. Jadi ini golongan F itu hanya dua pilihan adik-adik, yaitu bisa laktanida atau aktinida, gitu ya. Dimana laktanida sama aktinida itu masuk di golongan 3B dua-duanya. Jadi kalau adik-adik mendapatkan subkulit terakhirnya itu F, jadi adik-adik nggak pedulikan gitu, golongannya nggak usah dipedulin, tapi cukup lihat kulitnya. Karena kalau laktanida dia ada di periode 6 sini, laktanida di sini kan, sedangkan aktinida itu ada di periode 7 maksudnya. Nah, di sini gitu. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Contohnya adalah suatu unsur yang nomor atomnya 58. Oke, 58 yang paling mendekati Xe, jadi ke sini minta bantuan Xe. Kita kurangin 58 dikurang 54, itu adalah 4, jadi tinggal 4 elektron lagi. Karena Xe itu di urutan nomor 5, maka setelahnya 6s2. Kita kurangin 4 kurang 2 itu 2 elektron. Setelah S itu muncullah subkulit F, adik-adik. Di sini F. Kita lihat lagi nih, F itu rumusnya NS kurang 2. Jadi 6 dikurang 2, 4. Jadi kan sisa 2 elektron lagi. Nah, masukkan di sini 2. Artinya, ketika kalian udah menemukan di ujung dari konfigurasi kalian F, ini pasti hanya dua pilihan, laktanida atau aktinida. Selanjutnya yang kalian lihat adalah ini, kulit terakhir. Jadi kulit terakhir kan kulit yang tergede ya. Antara 6 sama 4 mana yang gede? 6 kan? Nah, artinya ini ada di periode 6. Dimana yang di periode 6 itu adalah laktanida. Jadi masuk laktanida. Nah, bisa kalian di sini, oh di laktanida yang urutannya kedua. Ya, begini urutannya kedua nih. Gitu. Kita coba lagi 95X. Nah, oke. 95 artinya pakai Rn ya. Nah, kita minta bantuan Rn di sini. Rn itu 86, kita kurangin deh. 15 kurang 6. 9. Sisa 9 elektron lagi ya. Nah, karena Rn itu urutan ke-6, maka setelahnya 7s2. Nah, kita kurangin 9 dikurang 2, 7. Setelah S, kalau Rn itu muncullah F. Nah, kulit F itu 7 dikurang 2, yaitu 5F. Sisalah 7 di sini. Seperti tadi, jika sudah mendapatkan ujungnya F, ini pasti hanya dua pilihan kalau tidak laktanida, aktinida. Tapi lihat periodenya atau kulitnya. Ternyata 7 sama 5 kan yang paling besar 7 ya. Jadi periode tuh 7, dimana periode 7 ini adalah aktinida. Jadi golongan-golongan di unsur-unsur yang ada di golongan 3B tapi di bagian aktinida. 7 di sini artinya dia ada di posisi urutan ke-7. Nah, kita bisa lihat. Oke, sekarang di sini ya. Tadi kan aktinida ya, urutan ke-7, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini dia. Nah, betul ya, 95 ya nomor atomnya ya. Americium ya. Nah, gitu ya. Nah, baiklah. Mungkin cukup sampai di sini video terkait lanjutan menentukan unsur dan menentukan golongan dan periode satu unsur. Jadi ada 2 video. Video sebelumnya bisa ditonton ya. Sesuai playlistnya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait soal-soal menentukan golongan dan periode unsur, silakan komen di bawah. Nah, terus bisa kirim email juga. Jika video ini bermanfaat, silakan di komen, di like, dan di share ke teman-temannya supaya kakak semakin semangat membuat video pembelajaran dan membagikan ilmu kakak kepada adik-adik ya. Nah, baiklah.
Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.